Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gangan Kurniawan dari kelompok 3. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai identifikasi kation golongan 3. 1. Pemisahan subgolongan aluminium dan nikel hidroksida aluminium dan kromium bersifat amputer. Sehingga larut dengan NaOH. Sebaliknya, hidroksida besi dan mangan bersifat amputer sehingga kation tersebut tidak larut dengan NaOH. Hal ini yang mendasari pemisahan kedua subgolongan dalam kation golongan 3. Aqua regia juga akan mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Jika NaOH ditambahkan, maka hidroksida keempat kation tersebut akan terbentuk. Tetapi aluminium dan kromium yang bersifat amputer akan larut membentuk kompleks Al dalam kurung OH 4-, Cr dalam kurung OH 4-, Zn dalam kurung OH 4-, sedangkan kation yang lain tidak larut. Mn dalam kurung OH2 akan teroksidasi oleh udara menjadi MnO2 yang berwarna hitam. Penambahan hidrogen peroksida mempercepat oksidasi kedua zat tersebut. Juga mengoksidasi Cr dalam kurung OH 4- menjadi CrO42-. Hidroksida besi cepat larut dalam asam sulfat menjadi Fe2+, tetapi MnO2 lambat larut. Hidrogen peroksida ditambahkan untuk mempercepat kelarutan endapan ini dengan cara mereduksinya menjadi MnO. Reaksi yang berlangsung. Yang kedua, identifikasi besi. Identifikasi besi dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya A. Kalium heksasi anoferat dalam kurung 2, K4FeCN6, membentuk endapan biru Prussian. 4Fe3+ direaksikan dengan 3FeCN64- menghasilkan Fe4 dalam kurung FeCN63. B. Kalium tiosianat KSCN. Larutan berwarna merah. Fe3+ direaksikan dengan SCN- menghasilkan FeSCN63 kali. C. Dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan putih bila tidak terdapat udara sama sekali. Bila terkena udara akan teroksidasi menjadi besi dalam kurung 3 hidroksida yang berupa endapan coklat kemerahan. Fe2+ direaksikan dengan 2OH- menghasilkan FeOH 2 kali. 4FeOH 2 kali direaksikan dengan 2H2O ditambah O2 menghasilkan 4FeOH 3 kali. 4FeOH 3 kali direaksikan dengan H2O2 menghasilkan 2FeOH 3 kali. D. Dengan larutan amonia terjadi pengendapan besi dalam kurung 2 hidroksida. Fe2+ direaksikan dengan 2OH- menghasilkan FeOH 2 kali. Dengan hidrogen sulfida tidak terjadi pengendapan dalam larutan asam. E. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan hitam besi dalam kurung 2 sulfida yang larut dengan mudah dalam larutan asam. Fe2+ direaksikan dengan S2- menghasilkan FeS. FeS direaksikan dengan 2H+ menghasilkan Fe2+ ditambah H2S. FeS direaksikan dengan 9O2 menghasilkan 2Fe, 2O, SO4 2 kali. F. Dengan larutan kalium sianida terbentuk endapan coklat kekuningan yang larut dalam reagen siak berlebihan. Fe2+ direaksikan dengan 2Cn- menghasilkan FeCN 2 kali. FeCN 2 kali direaksikan dengan 4Cn- menghasilkan FeCN 64 kali. Yang ketiga, identifikasi Mn. A. Mangan dapat diidentifikasi dengan mengoksidasi Mn2+ menjadi MnO4- yang berwarna ungu dengan natrium bismutat NaBiO3 dalam asam nitrat.
2Mn2+ direaksikan dengan 5HBiO3 ditambah 9H+, menghasilkan 2MnO4- ditambah 5Bi3+ ditambah 7H2O. B. Dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan putih. Endapan dengan cepat teroksidasi bila terkena udara menjadi coklat. Mn2+ direaksikan dengan 2OH- menghasilkan MnOH 2 kali. Dengan larutan amonia terbentuk endapan putih. Endapan dengan cepat teroksidasi bila terkena udara menjadi coklat. Mn2+ direaksikan dengan 2NH3 ditambah 2H2O menghasilkan MnOH 2 kali ditambah 2NH4+. D. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan merah jambu dari mangan sulfida. Mn2+ direaksikan dengan S2- menghasilkan MnS. E. Dengan larutan natrium fosfat terbentuk endapan merah jambu dari mangan amonium fosfat. Mn2+ direaksikan dengan 2NH3 ditambah HPO42- menghasilkan MnNH4PO4. 4. Pemisahan dan identifikasi subgolongan Al. Pada filtrat hasil pemisahan dengan subgolongan besi, penambahan asam nitrat akan memberikan reaksi berikut. AlOH4- ditambah 4H+, Al3+ ditambah 4H2O, 2CrO42- ditambah 2H+, menghasilkan Cr2O72- ditambah H2O. Jika terdapat kromat pada larutan, berubah menjadi jingga dengan terbentuknya dikromat. Penambahan amonium hidroksida lebih lanjut akan membentuk endapan putih yang menunjukkan adanya Al, sedangkan Cr2O72- akan menjadi Cro42-. Identifikasi Cr dapat dilakukan dengan BaCl2 memberikan endapan kuning barium kromat. Cro42- ditambah Ba2+ menghasilkan BaCrO4. 5. Identifikasi kromium Cr3+ dengan larutan amonia terjadi endapan abu-abu hijau sampai abu-abu seperti gelatin dari kromium hidroksida yang larut sedikit dalam reagensia berlebihan. Cr3+ ditambah 3NH3 ditambah 3H2O menghasilkan CrOH3 ditambah 3NH4+. CrOH3 ditambah 6NH3 menghasilkan CrNH3N 3+ ditambah 3OH- dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan abu-abu hijau dari kromium hidroksida. Cr3+ ditambah 3OH- menghasilkan CrOH3. Dengan larutan natrium karbonat terbentuk endapan abu-abu hijau dari kromium hidroksida. 2Cr3+ ditambah 3CO32- ditambah 3H2O menghasilkan 2CrOH3 ditambah 3CO2. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan abu-abu hijau dari kromium hidroksida. 2Cr3+ ditambah 3S2- ditambah 6H2O menghasilkan 2CrOH3 ditambah 3H2S. Dengan larutan natrium asetat tidak terbentuk endapan dalam larutan netral dingin walaupun dengan mendidihkan. 6. Identifikasi kobalt CO2+ dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan biru. CO2+ ditambah OH- ditambah NO3- menghasilkan COOH-NO3. Dengan larutan amonia terjadi endapan biru. CO2 ditambah NH3 ditambah H2O ditambah NO3- menghasilkan COOH-NO3 ditambah NH4+. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan hitam kobalt sulfide. CO2+
ditambah S2- menghasilkan COS. Dengan larutan kalium sianida bila ditambahkan perlahan-lahan menghasilkan endapan coklat kemerahan besi golongan 3 sianida. CO2 plus ditambah 2CN- menghasilkan COCN2. 7. Identifikasi nikel Ni2+. Dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan hijau. Ni2+ ditambah 2OH- menghasilkan NiOH2. Dengan larutan amonia terjadi endapan hijau. Ni2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O menghasilkan NiOH2 ditambah 2NH4 ditambah. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan hitam nikel sulfida. Ni2+ ditambah S2- menghasilkan NiS. Dengan larutan kalium sianida terdapat endapan hijau nikel golongan 2 sianida. Ni2+ ditambah 2CN- menghasilkan NiCN2. Dengan hidrogen sulfida gas atau larutan air jenuh membentuk endapan. Identifikasi zinc Zn2+ dengan larutan natrium hidroksida terbentuk endapan seperti gelatin yang putih. Endapan larut dalam asam. Zn+ ditambah 2OH- menghasilkan ZnOH2. ZnOH2 ditambah 2H+ menghasilkan Zn2+ ditambah 2H2O. Dengan larutan amonia terbentuk endapan putih. Zn2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O menghasilkan ZnOH2 ditambah 2NH4. Dengan larutan amonium sulfida terbentuk endapan putih. Zn2+ ditambah S2- menghasilkan MnS. Dengan larutan dinatrium hidrogen fosfat terbentuk endapan putih. Zn2+ ditambah HPO42- menghasilkan ZnPO42 ditambah 2H2+. Selanjutnya monografi. 1. Besi. Fe besi 2, besi, Fe besi 3. Besi murni adalah logam berwarna putih perak yang kuku dan liat. Besi memiliki titik lebur pada 1535 derajat Celcius. Biasanya, besi mengandung fosfida dan sulfida dari besi, serta sedikit grafit. 2. Aluminium Al. Aluminium adalah logam berwarna putih yang liat dan dapat ditempa. Aluminium melebur pada suhu 659 derajat Celcius. Aluminium dapat teroksidasi pada permukaannya apabila terkena udara. Oksida dari aluminium melindungi objek oksida lebih lanjut. Asam klorida encer dapat melarutkan logam ini dengan mudah. 3. Kromium. Cr kromium 2. Kromium adalah logam kristalin berwarna putih, tidak begitu liat dan tidak dapat ditempa. Logam kromium memiliki titik lebur 176 derajat Celcius. Logam ini larut dalam asam klorida encer maupun pekat. Selanjutnya, 4. Nikel. Nikel adalah logam berwarna putih perak dengan sifat material yang keras, kukuh, bersifat liat, dan dapat ditempa. Logam nikel memiliki titik lebur pada 1455 derajat Celcius dan sedikit magnetis. 5. Kobalt atau Co. Kobalt adalah logam berwarna abu-abu seperti baja yang bersifat sedikit magnetis. Kobalt melebur pada 1490 derajat Celcius dan dapat melarut dalam asam-asam mineral encer. 6. Mangan atau Mn mangan 2. Mangan adalah logam berwarna putih abu-abu seperti besi tuang. Mangan melebur pada suhu 1250 derajat Celcius. Mangan bereaksi dengan air hangat membentuk mangan 2, hidroksida dan hidrogen. 7. Zinc atau Zn. Zinc adalah logam yang berwarna putih kebiruan, mudah ditempa dan keras. Titik leburnya 410 derajat Celcius. Uji golongan.
Dalam melakukan uji golongan, kita harus melewati beberapa tahapan. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Sendok serbuk sampel ke dalam tabung reaksi. 3. Masukkan beberapa tetes HCl ke dalam tabung reaksi. 4. Kocok dan sambil amati. Apabila sampai mengendap, maka sampel termasuk dalam golongan 1. Sedangkan apabila sampel larut, maka dilanjutkan ke cara kerja yang kelima. Masukkan beberapa tetes tiocetamid sebagai pengganti H25. 6. Kocok dan sambil diamati. Apabila sampel mengendap, maka sampel termasuk ke dalam golongan 2. Sedangkan apabila sampel larut, maka dilanjutkan ke cara yang ketujuh. Masukkan beberapa tetes NaOH tambah HCl ke dalam tabung reaksi. Delapan, kocok dan amati. Apabila sampel mengendap, maka sampel masuk ke dalam golongan 3A. Sedangkan apabila sampel larut, maka dilanjutkan ke cara kerja yang ke-9. 9. Ambil tabung reaksi yang baru. 10. Sendok sedikit serbuk sampel ke dalam tabung reaksi dengan menggunakan spatula. 11. Masukkan beberapa tetes NaOH tambah tiocetamid ke dalam tabung reaksi. 12. Kocok dan amati. Apabila sampel mengendap, maka sampel masuk ke golongan 3B. Sedangkan apabila sampel larut, maka dilanjutkan ke cara kerja yang 13. 13. Masukkan beberapa tetes amonium karbonat ke dalam tabung reaksi. 14. Kocok dan amati. Apabila sampel mengendap, maka sampel masuk ke dalam golongan 4. Apabila larut, sampel masuk ke dalam golongan 5C atau golongan sisa. Uji penegasan. 1. Disiapkan reaksi-reaksi spesifik untuk uji golongan 3. 2. Dimasukkan NaOH 2N ke dalam tabung reaksi lalu dipanaskan. 3. Diamati perubahan yang terjadi, ion K+ dan Na+ tidak bereaksi. Ion Mg2+ akan membentuk endapan putih, ion NH4+ akan mengubah lakmus merah menjadi biru. 4. Dimasukkan reaksi yang lain, asam perklorat ke dalam tabung reaksi. 5. Diamati perubahan yang terjadi, ion K+ akan membentuk endapan putih, sedangkan ion Na+, Mg2+, dan NH4+ tidak bereaksi. 6. Dimasukkan reaksi yang lain, Na2CO3 ke dalam tabung reaksi. 7. Diamati perubahan yang terjadi, ion K+, Na+, dan ion NH4+ tidak bereaksi, sedangkan ion Mg2+ akan membentuk endapan putih. 8. Dilakukan uji nyala dengan bunzen menggunakan OC bulat. Yang terakhir, diamati perubahan yang terjadi, ion Mg2+ dan NH4+ tidak terjadi perubahan warna. Ion K+ akan berwarna ungu dan ion NH4+ akan berwarna kuning keemasan.